Shalom semuanya, senang sekali saya Hana dapat menjumpai Anda kembali dalam tayangan N153 episode ke-9 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah memberikan saran guna kebaikan tayangan ini dan mengucapkan selamat datang kepada Anda yang bergabung dalam Komsel N153. Mengawali sharing kita saat ini, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami menghadap tahta-Mu dengan luapan ucapan syukur karena pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Banyak sudah yang terjadi dalam kehidupan kami dan kami boleh melihat bahwa kami dapat melaluinya dengan pertolongan-Mu yang luar biasa. Saat ini Bapa, kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi melalui firman-Mu. Karena Bapa lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami hanya mencermati apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan mencermati tentang sebuah kisah spionase yang membuat Israel dapat menghancurkan sebuah kota tanpa peperangan fisik, di mana seorang negosiator yang handal, bahkan boleh dibilang agen ganda, membelot dari kewarganegaraannya dengan sukses. Wah, ini luar biasa. Mari kita buka dalam Yosua 2 ayat 8 sampai 21. Kisah spionase yang menegangkan ini memiliki Rahab sebagai tokoh sentral yang akan kita cermati bersama. Seorang perempuan yang memiliki status buruk yang dipakai Tuhan sebagai sarana untuk kemenangan Israel, sehingga Rahab terhisap dalam garis keturunan Mesias. Wow, ini sungguh luar biasa. Namun sebelum kita mencermati Rahab, kita akan mencermati bersama Yeriko, lokasi di mana Rahab tinggal. Ulangan 34 ayat 3 mengatakan bahwa Yeriko dikenal dengan sebutan kota pohon korma. Dan ensiklopedia Alkitab jilid 2 halaman 567 mengatakan bahwa Yeriko dibangun dengan tembok sekelilingnya, tembok batu, dan Rahab tinggal di atas tembok batu itu. Mari kita cermati bersama kisah Rahab yang memiliki masa lalu yang buruk, yang bagaikan lubang hitam di galaksi anta berantah, dapat memiliki masa depan yang luar biasa, bak dongeng Cinderella. Berita apakah yang Rahab dengar? Yang pertama, Rahab sudah mendengar bagaimana Tuhan membuat Israel dapat melalui laut Teberau di daerah yang kering. Bagaimana laut itu terbelah dengan menjadi dinding di masing-masing sisi jalannya. Dan orang Israel melewati laut itu di daerah yang kering, di tanah yang kering, sehingga sampai ke seberang.
Yang kedua, bagaimana Tuhan menyerahkan kedua raja orang Amori, yaitu Sihon dan Og, sehingga Israel dapat menumpas mereka. Dari kedua berita ini, Rahab berkesimpulan bahwa Tuhan telah menyerahkan Yeriko ke dalam tangan Israel. Wow, imannya sungguh luar biasa. Saat ini, apakah yang mendominasi kehidupan kita? Apakah berita-berita dunia lebih mendominasi kehidupan kita dibandingkan firman Tuhan? Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengapa kita perlu iman? Karena dengan iman kita bisa memindahkan gunung. Dengan iman kita bisa mengalahkan dunia. Alkitab mengatakannya. Jika iman mendominasi hidup kita, kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita. Setiap langkah dalam hidup kita, kita akan memiliki iman yang membuat kita kuat. Dan kita akan menjadi seperti Israel yang mampu mengalahkan setiap bangsa yang menghalangi dia untuk merebut Kanaan. Setiap berita yang membuat kita ciut, setiap berita yang membuat kita mengalami suatu saat di mana kita merasa down, tidak menghadapi semuanya itu, kita memerlukan iman. Sehingga kita dapat melalui hidup kita dengan iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, dengan iman kita akan berkenan kepadanya. Dan Tuhan akan menolong orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Setelah mendengar semua berita kabar yang tersiar itu, penduduk Yeriko menjadi takut dan gentar. Ketakutan menjangkiti setiap penduduk kota Yeriko. Namun di tengah ketakutan yang ada, hanya satu orang yang membuat keputusan dengan benar. Rahab adalah pribadi itu. Kita dapat melihat sebuah konklusi yang luar biasa di ayat 11. Bagaimana Rahab membuat sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia melihat sebuah pribadi yang sanggup melindungi sebuah bangsa, dan itu berarti dapat melindungi dirinya dan keluarganya. Menurut etimologi, Yeriko adalah berarti bulan. Mungkin ini yang disembah oleh penduduk kota Yeriko. Dan Rahab membuat sebuah keputusan yang tepat. Dia melihat momentum yang sungguh luar biasa yang dapat mengubah hidupnya, dan akhirnya dia memutuskan untuk membelot dari sebuah penyembahan yang sia-sia kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan yang sanggup melindungi dirinya dan keluarganya. Coba kita bayangkan ya, bagaimana Rahab membuat sebuah tindakan akibat keputusannya tadi. Dia membuat tindakan melakukan sesuatu yang dapat berisiko kepada kematiannya. Dia tidak melakukan instruksi rajanya yang memerintahkan untuk menutup semua akses yang dapat digunakan oleh kedua spionase Israel ini untuk keluar kota Yeriko. Bahkan dia menyembunyikan kedua spionase ini di rumahnya dan memberikan mereka tempat istirahat, tempat untuk tidur, dan menurunkan mereka melalui jendela rumahnya yang ada di atas tembok kota untuk keluar ke kota Yeriko. Sungguh perempuan yang luar biasa, perempuan yang berani perempuan yang berani untuk melakukan sebuah tindakan yang luar biasa demi integritas terhadap keputusan yang sudah dibuatnya. Sungguh perempuan yang luar biasa. Saat Tuhan berbicara kepada kita, entah itu merupakan nasihat, teguran, atau perintah, jangan pernah mengabaikannya. Mungkin itu adalah sebuah momentum, pastinya itulah sebuah momentum kita untuk dapat bertindak, melakukan sesuatu yang membuat masa depan kita menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Putuskanlah dengan benar.
lakukan tindakan yang benar dengan memutuskan hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun itu harus menentang arus. Integritas kita terhadap setiap kehendak Tuhan harus tetap dijunjung tinggi, apapun resikonya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Rahab? Dia berlaku ramah terhadap kedua spionase Israel ini. Coba kita imajinasikan ya, kalau tadi Rahab melakukan tindakan perlindungan kepada kedua spionase Israel ini dari para pengawal raja kota Yeriko, saat ini dia berlaku ramah terhadap kedua spionase Israel. Beberapa teolog mengatakan bahwa Rahab memiliki penginapan. Jadi pada saat itu ternyata kedua spionase Israel ini sampai ke tempat penginapannya Rahab. Dan Rahab tahu bahwa mereka sedang dikejar-kejar oleh si para pengawal istana. Dan Rahab berlaku ramah, membuka penginapannya, membuka hatinya untuk menerima mereka, untuk berada di dalam perlindungannya, di dalam penginapannya. Tindakan Rahab untuk berlaku ramah ini merupakan tindakan profetik dari kehidupan Rahab yang membuka hatinya bagi kebenaran yang sudah dia dengar, yang sudah dia putuskan untuk diyakini, yaitu kebenaran tentang Allahnya orang Israel. Kebenaran bahwa Tuhan Allahnya orang Israel sanggup melindungi sebuah bangsa, pasti juga sanggup melindungi dirinya dan keluarganya. Saat kita menerima kebenaran firman Tuhan, jangan pernah tegarkan tengkuk kita, jangan pernah keraskan hati kita. Itu bukan untuk saya, itu bukan saya yang dimaksud, atau apapun komentar kita. Tapi cobalah kita berlaku ramah, karena 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi terbukalah akan setiap kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan, siapapun yang menyampaikannya. Dan janganlah kita bertindak seperti orang Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk, sehingga satu generasi yang keluar dari Mesir tidak pernah sampai atau memasuki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel, tapi generasi setelahnya yang menduduki tanah Kanaan. Jangan pernah keraskan hati kita saat kita mendengar atau menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tindakan terakhir dari Rahab adalah mengikat tali kirmisi pada rumahnya. Kalau kita searching di Alkitab gadget kita dengan keyword tali kirmisi, benang kirmisi, atau kain kirmisi, maka kita akan menemukan beberapa ayat yang merujuk dan mereferensikan kepada sebuah tindakan atau prosesi yang bertujuan untuk menyucikan seseorang atau sesuatu. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, walaupun dosamu semerah kirmisi, dapat disucikan menjadi putih seperti salju. Nah, tindakan Rahab ini adalah merupakan tindakan profetik dari keputusannya bahwa dia sudah meninggalkan kehidupannya yang penuh dengan dosa, penuh dengan masa lalu yang buruk, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, Allahnya orang Israel. Dan seperti kita ketahui bahwa selanjutnya setelah kedua spionase Israel ini kembali kepada Yosua, maka mereka merancangkan untuk tindakan penyerbuan kepada Yeriko. Dan kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang ajaib dan luar biasa Tuhan lakukan, bahwa Yeriko dikalahkan bukan dengan peperangan fisik, tapi hanya dengan mengelilingi kota Yeriko dengan membawa tabut perjanjian selama 6 hari sebanyak 1 kali, dan pada hari yang ke-7 mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali, dan setelah itu mereka dapat memasuki kota itu.
tanpa peperangan fisik, dan selanjutnya mereka menumpas apapun yang Tuhan perintahkan untuk ditumpas dan membakar kota itu. Dan kain kirmisinya tadi terbakar, merupakan tindakan profetik dari korban yang menghapuskan dosanya Rahab. Luar biasa ya, sedetail itu Tuhan melakukannya. Dia sungguh Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Dia sanggup mengubah masa lalu kita yang sungguh tidak mengenakan, sungguh tidak pantas, bahkan untuk diingat pun tidak pantas, menjadi sesuatu yang luar biasa yang dapat kita lakukan jika kita mendengar berita firman Tuhan, memutuskan untuk menerimanya dan berlaku ramah dengan membuka hati kita menerima kebenaran firman Tuhan dan meninggalkan dosa kita, sehingga kita boleh melihat masa depan kita yang begitu luar biasa. Tuhan sanggup membuat blueprint yang baru bagi setiap kehidupan kita, asalkan kita tetap berada di tangan Sang Penjunan, seperti seorang pembuat periuk atau membuat sebuah benda dari tanah liat yang selalu membuat gerakan-gerakan untuk membuat suatu bentuk yang indah dari apa yang sedang dirancangkannya. Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Dia ingin yang terbaik bagi kita. Dia ingin kita menjadi sesuatu yang indah di hadapannya. Oh haleluya. Jangan pernah abaikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, memutuskan untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, dan melupakan semua dosa kita. Kita bisa lihat apa yang sudah Rahab peroleh setelah dia melakukan semuanya itu. Dia memperoleh sebuah keluarga tidak tanggung-tanggung dalam keturunan, dalam sebuah suku yang luar biasa, suku Yehuda. Dan dia menjadi ibunya Boas dan terhisap dalam keturunan Sang Mesias kita. Luar biasa. Jadi, membelotlah dari kehidupan lama kita dengan mendengarkan berita firman Tuhan yang mendominasi kehidupan kita dan memutuskan untuk mengikut Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dengan berlaku ramah, yaitu menerima kebenaran firman Tuhan dan mengikat tali kirmisi itu sebagai tanda kita memutuskan setiap ikatan dosa kita pada kehidupan lama kita, sehingga kita dapat mengalami tuntunan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita menuju tanah perjanjian kita yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah janjikan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tercurah dengan limpahnya dalam kehidupan kami. Terima kasih atas karya penebusan-Mu yang telah digenapi dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus pada kayu salib. Ajar kami untuk selalu fokus akan firman-Mu walau begitu banyak gonjang-ganjing berita yang kami dengar. Berilah kami kekuatan untuk memelihara integritas kami kepada firman-Mu dengan membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu, sehingga itu memampukan kami untuk dapat berkata tidak kepada dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur karena Engkau menempatkan kami di tengah bangsa Indonesia yang sungguh luar biasa ini.
Karenanya kami mendoakan bangsa Indonesia sehingga selalu diberkati, dilindungi dari yang jahat. Segala sesuatu yang mencoba menghilangkan Pancasila dan NKRI dari negara Indonesia, siapapun yang mencoba mengganggu jalannya pemerintahan Bapak Joko Widodo, roh perpecahan, roh intoleransi, roh pemberontakan, roh intimidasi, segala yang jahat kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kesatuan hati bagi gerejamu dimanapun berada, sehingga kami merapatkan barisan, bergandengan tangan, menyatukan visi dan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang sebagai pengejawantahan dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa umatmu ke dalam rangkulan tanganmu yang penuh kasih dan kuasa. Apapun yang dihadapi oleh umatmu, kami yakin engkau sanggup menolong mereka. Kuatkan iman kami untuk tetap menantikan pertolonganmu yang selalu tepat pada waktumu. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.